Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Pak Guru. Bener kan? Dengan Pak Guru. Oh, iki pakai bahasa Indonesia apa? Tas wis campur. Sak metune. Bahasa Prancis ready aku. Bahasa Arab. Waduh, mentang-mentang. Iki ceritane Pak Guru iku dadi guru iki di pondok lisan Arabi. Waduh. Aduh. Mosok santri ini, Cek? Aduh lek diarani guru. Oh, bener. Bener, Mas. Aduh lek diarani guru. Dadi gurune nih. Masa sekedar asisten, Santri, Mas. Santri ambek tim pembantu. Podo ae wis. Wong awam ku ngarani guru. Oh. Guru sing ngajar. Aku bagian penjaringan santri. Orang luar ku lihatnya wis, salah satu syekh nih. Oh, Salah sehat. Syekh. Amin lah. Amin. Turun lek guru. Tapi kan bener kan. Aduh. Apa? Mas Dedi ya. Mas Dedi ini kan anjen lulusan guru kan. Bener kan? Lulusan kampus. Jurusannya kan Pak Guru. Jurusannya Pak. Jurusan Pak Guru. Secara ijazah. Iya kan? Iya. Secara Pak Guru. Tapi kok kerja di pabrik, Pak? Aduh, Lulusan guru kok kerja di pabrik? ceritanya doa. Doa ceritanya. Gak apa-apa sanggup aku selama baterai sih tahan lah. Orang ces-cesan. Oh iya. Apa perlu podcast 12 jam nih? Wani yang lu. Nek iso pas 1 2 3 4 5. Oh, series. Boleh. Langsung wong nggak penasaran. Aku tak nyeruput kopi ya, Pak. Siap. Kopiku sih panas. Kenapa? Pak Guru kok kerjanya buruh pabrik? Apa ngajar di pabrik? Waduh, lek ngajar iki tadi ceritanya ngene. Nek diarani pengalaman, ya pengalaman soalnya wis dian. Iya dah. Saya wis berlalu itu semua pengalaman. Sebenarnya realistis. Duit, Masalah materi. materi. Loh, berarti guru itu gak ada uangnya. Bukan nggak ada uangnya, Kurang. Jadi dulu itu memang awalnya kuliah itu cita-cita pengen jadi guru. Cita-cita awal. Ya bukan guru sih sebenarnya. Karena jenenge cita-cita ketika masa SMA iki labil ada. Delok sing digumbuli kok cerita dadi ngene kok penak pengen. Dadi ngene pengen. Nah, karena waktu itu kebetulan di SMA pernah diparingi isok kimia. Terus belajar kok menarik, akhirnya mengarah ke kimia sebagai guru. Tapi aku dulu aku kimia ya bisa. Cuma salah. Bisa tapi gak benar. Oh iya, bisa lah. Terus bisa nah guru. Karena cita-cita orang tua. Awalnya kepengennya orang tua. Kayak jodoh ini berarti. Betul, Siti Nurbaya. Terus jadi guru. Masuk ke guru. Ya awalnya biasa aja. Ya seneng memang seneng gaul, Berinteraksi, orang ya. berinteraksi, seneng. Terus masuk ikut organisasi kok banyak opsi. Banyak opsi. Banyak pilihan. Terus banyak pilihan dan menggiurkan otomatis. Apalagi di zaman angkatan generasi 90-an ini lagi digencar-gencar nih entrepreneur. Ya pora. Benar, Betul kan? Entrepreneur. Apa sih entrepreneur? Wes gampangane Wira swasta. wira swasta. Iya. Bahasanya nek di KTP, di identitas biasanya wira swasta. Sing kerja gak di pabrik, gak di PNS. Lek di seminar namanya entrepreneur. Entrepreneur keren. Karena sing dikumpuli wong sekolah. Bagi Sekolah sing di atas wis perguruan tinggi ngono. Tapi lek
Di desa ngomong entrepreneur ya gak ngerti, Bos. Swasta. Dodolan, dagangan. Jadi, aku masuk program-program wirausaha. Kok menarik, pengen belajar, terus masuk pisan dilematis jumlah guru banyak, Iya ta. terus Banyak Penyerap- guru kan ya. ya Guru banyak, pengangguran banyak gitu. dua-duanya lulusan guru banyak, kan kampus gak cuma satu, katakan ada 2 kampus Jawa Timur, UNESA UM yang negeri penghasil guru katanya terbaik, katanya. Banyak siapa? Ini yang negeri, UM tapi ya. yang negeri, belum yang swasta. Ada Budi Utomo, ada yang lain-lain lagi yang punya basic pendidikan. Tiap tahun berapa ya lulusan? Tapi yang produksi guru kimia kan nggak banyak. Nggak banyak, negeri aja ada. Nggak banyak berarti aslinya. Negeri aja. Tapi kan satu kali lulus bisa tahu sendiri. Katakan satu prodi, kalau angkatan udisik satu prodi kelas A 40, ada 5, berarti 200. Satu tahun, satu kampus 200. Tapi yang banyak kan di Pulau Jawa. Iya, karena basic sekolah banyak di sini, belum masuk sana, masuk di luar Jawa. Dari masuk situ nyoba wirausaha, ikut program BMW pada waktu itu. Mobil. BMW itu, Bos, BMW. PMW, program wirausaha. Ikut program PMW, ketemu konco-konco, programnya api-api. Tutulan sate waktu itu. Api ya. Tutulan sate. Sak tusuk 3 macam daging. Itu masih mainstream sebenarnya. Jualan susu, Mas. Turun kenal susu, Oh, turun kenal susu. turun kenal persusuan. Jual sate 1 bulan pas Ramadan. Waduh, kroso. Itu kuliah itu pada. Kuliah. Ngapain? Ngirisi dewe. Kuliah itu tugasnya belajar, Mas. Loh, itu belajar juga wirausaha. Angel. Sama-sama belajar. Ya, boleh. Ngiris daging dewe, gawe bumbu kacang dewe, Iya kate sopo? gak turu, kadang dewe, dodol dewe. Gak sinau akhirnya. Sinau, masuk kuliah turu. Kuliah turu. Kuliah turu. Sampai apal dosen. Yang penting lulus ya. Ya, lulus. Sampai apal dosen. Jadi kalau tidur jam berapa kok jam segini tidur? Jam pertama, jam 7 masuk kampus langsung turu. Ini sebenarnya aku amati menurutku secara pendapatku kurang pas. Kurang pas. Itu karena berarti kurikulum kuliahnya itu kurang padat. Sampai kurang padat tuh akhirnya nyelimur ya. Bukan pada, tugasnya banyak sebenarnya. Masih mampu nyelimur kayak gitu. Tapi kan bisa SKS. Ya ini lulusan guru Indonesia. Negeri ya Dal ya. Negeri, Guru sate sama. didol sate Iya. 1 bulan. Terus kok kurang? Ditinggal temen karena kurang hasil katanya. Akhirnya keteteran. Dana masih banyak, amanah, nggak boleh disia-siakan. Karena dapat dana 8 juta Waktu itu ya. waktu itu. Sik kelong 2 juta. Akhirnya dodolan sego goreng mbek ayam bakar. Berubah. Ganti. Dodol sego goreng ambek ayam bakar. Ini mahasiswa gabut. Dodolan sego goreng ambek ayam bakar. Sewong panggon, cedeke matos. Waduh kok di gambar, Cedek matos. Oh iya, ucul. Cedek matos, Ono gelombangnya Mas. aman. Cedek matos, terus sewo. Mari ngono. Kok sepi? Wah, iki ono klinik-klinik iki, Pak. Tapi nggak ngerti maksudnya jarine karena beberapa konco itu ketika liwat jari, "Nggonmu kok tutup ae bendino lho, aku lo buka."
Aku lo buka, kok tutup aja bendino. Tapi gak paham, wis gak reken ngono. Berarti dulu nggak kenal teman yang ahli metafisika. Ahli metafisika gak Kayak kenal. si Gul ya. Iya, kalau si Gul kan itu kan teman lama terus bertemu kembali. Takdir berarti. Si Gul. Terus apa namanya? Ditinggal teman juga. Dan digoroi konco bisa. Wah. Yang Akhirnya- bohongi bukan orang lain, teman ya. Teman. Jadi Teman hati-hati dengan teman itu. Apalagi yang punya wirausaha dengan teman katanya awal-awal, wah kita gini-gini, nanti kalau sudah dapat hasilnya dilihat aja. Berarti Udah banyak kejadian dapat hasilnya, akhirnya rebutan, anu ya. terus Jangan bangkrut. jangan berdagang atau berwirausaha sama teman. Boleh sama teman, tapi ada aturan yang jelas. Kalau dibilang berteman, berdagang, itu tetap ngefek. Tetap ngefek, karena tetap sungkan. Makanya saya nggak cuma jadi pelanggannya teman, Oh iya, jangan itu nggak ikut susah. Terus cheers. tutup di bawah. Tutup di bawah, Mas. Tipu teman. Ditipu teman, akhirnya bingung lah, kok teman sebelah iki ditinggal kancane, Tinggal teman ya. tinggal teman. Tadi bagian kokine iki mudi wis gak balik. Memang masih labil ya usia segitu ya. Akhirnya podo-podo bingung, ketemu, bro ya apa lek Senasib itu. joinan. Lu, awakmu iso masak, aku iso desain, sisi jenis iso marketing. Klop, orang. Akhirnya aku bagian produksi. Produk pada saat itu ono jenenge ABN Cokolato. Cuma dodolan Kurang dekat. coklat, minuman, beverage and drink lah intinya. Pada saat itu laku. Terus kenapa berhenti? Collabnya salah strategi, Mas. Sasarannya mahasiswa libur 3 bulan, nggak ada penghasilan. Apalagi yang kayak gini, Mas. Liburan nggak ada penghasilan. Kenapa? Wah, akhirnya ada kulkas 2 jual, ada LPG jual, galon 1 paket dengan kuncinya jual, meja bentuk dadu jual. Pokoknya buat nutup hutang pada saat itu. Terus akhirnya karena yang satu ini punya basic di desain, dia dapat tawaran bekerja di Hotel Tugu pada saat itu. Berpisah akhirnya. Bisa Berpisah. Bisa. Bercerai-berai. Terus yang satu dia kan S2 sejarah, akhirnya mengambil ngajar, dan sekarang ngajar di Smanesa sini sama di Bangil. Wah, nanti saya podcast. Smanesa SMA 1 perusahaan. Cowok kan? Cowok. Namanya, waduh kok saya sedikit lupa ya. Sugeng Bukan. Rianto. Lupa saya. Lupa, tapi ada kontaknya. Terus yang satunya sekarang ada di Bandung. Di bidang bikin plug-in-nya aplikasi. Plug-in-nya software. Tuh. Dan saya di pabrik sekarang. Kok gak jadi Pak Guru? Itu tadi materi, Mas. Oh, Materi. Waktu itu kondisi, jujur kita cerita realita ya. Kondisi keluarga juga harus finansialnya harus agak lumayan. Yang kalau hitung-hitungan jadi guru ya tahu sendiri lah gimana guru yang non PNS. Tidak tahu saya, Mas. Non PNS ya andalkan kesehatan. Pasti tahu lah nasibnya 11-12. Lo nggak pendengarnya kan nggak tahu. Oh iya, jadi pengalaman, jadi dibandingkan dengan privat itu mending privat ya. Les privat aja 1,5 jam itu ada yang 35, ada yang 50.000, macam-macam lah. Satu anak. Kalau 100 anak, Wah, 100 anak biasanya hitungannya kelompok, Mas. oh, nggak privat.
sama aja. Tapi kecil loh, 1,5 jam 30. Ya harus kerja keras. Biasanya satu hari itu bisa sampai 5-6 siswa dari jam sore atau pagi sampai malam harus kerja keras. Kalau misalnya di sekolah berapa sih? Macem-macem Mas. Ada yang 350.000 per hari. Per bulan. Oh, per bulan. 350 per bulan. Ada yang 800. Bisa hidup gitu gurunya. Nyatanya hidup. Faktanya hidup lah, ini yang perlu digali. Karena saya hitung-hitungan, waduh kayak bensinnya gak cukup nih. Kayak ngopi, kayak waduh. Misalnya di sekolah swasta yang bonafit ya. Masa enggak, beda. Kalau swasta beda. Swasta yang bonafit beda. Dia ada gaji pokok, ada transport, Masuk ada UMK tunjangan. Bisa masuk. gak tergantung. Tergantung Mati. seberapa besar bonafitnya sekolah. Tergantung mati. Oh iya, itu tergantung. Ngendat. Jangan biarkan kita mengendatkan diri. Iya. Mati. Terus akhirnya sebelum lulus, pokoknya lulus kerja sih, ngajar tak niati ngajar sosial. Ngajar tak niati ngajar sosial. Kenapa nggak kuliah lagi, lanjut lagi? Pengen sebenarnya. Pastinya kepengin ya. Pengen. Tapi nggak berani. Sempet nyari yang bisa online. Sempat cari yang bisa online. Karena tapi di sisi lain kalau sambil kerja itu nanti ujung-ujungnya itu udah tahu sendiri lah gimana kuliah yang orang-orang sambil kerja. Oh. Seperti itu. Ya. Nanti kita cari faktanya. Terus Sambil makan nggak apa-apa, Pak. akhirnya diniati, Nggak kelihatan kok. monggo. Iya. Akhirnya diniati kalau kerja nanti pengen tetap ngajar tapi sosial. Jadi dari lulus itu langsung ke industri. Betul sekali. Nggak sempet ngajar. Ngajarnya PPL itu sama les privat. Pak guru yang setengah ini. Ya bisa, bila setengah bisa. Setengah guru. Tapi kan semua itu guru. Oh enggak, maksudnya ini guru yang ada Profesi. sertifikatnya. Oh iya. Lek saya kan nggak punya sertifikat. Terus dari situ udah diniati itu tadi ya. Jadi catatan dulu punya catatan ya, catatan. Lulus langsung kerja. Umur sekian nikah, itu punya catatan dulu. Progresnya gitu. Rencana. Pokoknya asal catat gitu. Tercapai semua. Ternyata waktu itu lulus 1 bulan kalau nggak salah. Terus kerja di industri itu. Lulus 1 bulan, Ketemu saya. nyari kesibukan, terus ketemu jenengan ini. Ternyata kaget, loh kok podo-podo nang industri, padahal podo-podo jurusannya. Ternyata podo alasannya materi, aduh. Sebetulnya aku nggak melulu materi ya, Mas. Emang passion lah. Oh passion ya? Passionku itu emang jadi buruh. Oh. Jadi anak buah. Passionku emang jadi anak buah. Dulu jadi bos nggak mau. Nggak punya passion. Ada yang nyuruh jadi bos? Belum. Kalau ada yang nyuruh nanti passionnya tumbuh ya. Ngomong-ngomong masalah perguruan, Mas ya. Apa dilemanya tadi? Perguruan itu ya. apa ini? Ada silat, ada kanuragan. Angel lagi guru gitu. Kan penting pendidikan itu, Mas. Penting. Kok gajinya rendah, Mas? Waduh. Ini ada teori bagus, bukan teori. Saya nggak tahu dalilnya ya. Ada dalilnya ya. Kemarin sempat Santri memang gini, Mas. sempat jagung dengan Ustadz Mufid ngajar nahwu di Singosari. Apa nahwu itu? Ilmu tentang tata bahasa Arab. Oh, Terus gini. Jadi ada 2 kasus kan sekarang. Tingkat perceraian, tapi ya nggak bisa boleh dipercaya, boleh enggak lah. Tapi kan pegangan. Yang satu, jadi ada kejadian guru digaji dengan
ditulisi di amplopnya itu barokah. Terus dibuka, kalau prinsip saya barokah kalau dapatnya sesuai, seneng kan? Ya. Barokah beneran. Itu cuma logika saya. Tapi level tertentu kan dibilang barokah ya memang barokah, kita kan nggak tahu. Terus jadi intinya di situ misalkan sampean kerja keras tak kasih biasa barokah. Tapi sebenarnya kalau dihitung, aduh, secara logika ya nggak cukup. Kan grundel, ada grundel. Lah itu ada prinsip. Ternyata harusnya itu ada kekeliruan penggunaan, bukan kekeliruan, penempatan penggunaan Istilah prinsip yang prinsip. nggak pas. Jadi harusnya itu kalau sekarang kan gini, wis ngajar ae ben barokah. Kamu tak digaji. Gajinya tapi ini bagi yang pemberi gaji pakai itu juga prinsipnya. Seharusnya barokah itu dipakai prinsip yang ngajar seorang gurunya. Prinsipnya jadi ngajar aku ben barokah. Itu prinsip mengajarnya. Yang diamalkan ben barokah. Tapi untuk yang menggaji, memberi gaji, prinsipnya adalah aku menghargai orang yang punya ilmu. Oh, penempatannya yang Ya. tepat. Tak pas. Tapi ini enggak. Barokah itu Yang- memang nggak harus selama ini terlalu diartikan ke materi. Materi. Nah, terus yang sekarang kan fenomenanya enggak. Guru pakai rumus, pohon kudu menghargai aku tuh ilmu. Akhirnya punya budget. Terus yang menggaji pakai barokah. Akhirnya kebalik kan. Tapi kalau sesuai tadi, yang guru pakai ilmu barokah ngajarnya, dia nggak mengharap gaji, tapi yang kasih gaji dia harus tahu dia orang berilmu. Oh, harus sesuai lah. Nah, kalau dia biasanya harus Dek, menghargai ilmunya. dia menghargai ilmunya. Kalau biasanya Dek, tradisi pesantren itu kan porono wong ngasih bisaro ya. Kita kan nggak tahu Bisaro itu. ya kayak Ayo, artinya Sanu lah. bisare apa? memanusiakan. Kan Apa? kabar gembira. Kabar gembira ya. Ruan aku. Iya rek, keliru. Terus pokoknya itu ya kasih bisaro, kasih boleh. Terus kan Bonus, biasanya ya. bonus lah. Itu kan nggak wong moro kayak iwan wah. Gratifikasi ku, Mas. Oh, nggak bisa. Kan beda ya. Jadi dia menghargai ilmu. Ya ini kan nggak minta itu. Iya. Terus kayak kita pernah dengar yang keliling-keliling itu ya. Apa keliling? Jamaah Tahu sebelah. yang itu kan kalau dikasih ya diterima, kalau enggak ya enggak apa-apa lah. Ini yang enggak Nah, itu yang saya kasih tanda kutip. Kalau dikasih ya terimalah. diterima lah. Terimalah, jangan ditolak. Jangan ditolak. Nah itu yang prinsipnya kebalik. Akhirnya ya ini kalau orang yang ngerti, punya ilmu tinggi, makanya orang berilmu derajatnya tinggi. Derajat ini kan bisa materi, bisa memang posisi kalau orang muslim itu percaya, yakin dengan keimanannya kan ada akhirat. Saya rasa kalau bilang masalah derajat itu manusia nggak punya hak untuk bilang itu. Lah, tapi kan kalau kita tarik itu kan bisa dibayangkan kan, sudah bisa dibayangkan. Oh, derajat ini kan maknanya luas, umum, tidak harus materi. Bisa jadi ada yang memang materi, bisa jadi ada yang, tapi kan kita nggak tahu, gambling semuanya toh. Tapi yang pasti derajatnya lebih baik. Orang yang berilmu derajatnya lebih baik. Kalau balik lagi ngomong masalah mengajari dan diajari kan ya. Mengajari, yang diajari kan jadi tahu apa yang diajarkan ya. Diajarkan. Kalau sudah tahu kemudian mengamalkan, lah itu barokah ya. Barokah. Barokah. Tapi ilmu itu gini, Ilmu maling gitu. amal itu utama dari ilmu. Oh, kebaikan yang Heeh. ilmu kan masih teorinya Ya. ya. Tapi ilmu tanpa amal enggak popo. Berarti ilmu itu memang lebih umum ya. Karena ilmu macam-macam, kayak tadi mungkin ilmu korupsi ya ada paling. Iya, Ilmu korupsi. Jadi, Kalau diamalkan ya nggak ilmu- barokah itu. ilmu tanpa amal enggak masalah. Orang berilmu dia nggak mau ngajar nggak apa-apa. Dia masih punya derajat. Tapi amal tanpa ilmu nilainya 0. Daripada min, Mas.
Minus itu kan wis totalan. Oh iya. Kayak Lek, gitu. menurut Pak Guru ya, Pak Guru. Itu sekarang tuh ya apa pendidikan di sini? Selain ya itu dibayar sedikit, akhirnya kan nggak ikhlas. Ikhlas Nah, itu. aja sih ya. Ikhlas-ikhlas aja. Pak Guru kok. Hidup itu perjudian tuh. Wah iki. Angel iki. Gambling sebenarnya. Kita kene ngomong nasib pendidikan sekarang seperti apa? Kayak guru misalnya, kan jadinya nggak ikhlas. Kalau nasib Tapi faktanya banyak yang ikhlas kok. nasib pendidikan saya nggak tahu, yang kelihatan tuh nasibnya anak-anak. Kan ya nasib yang sekarang online ya. Terus guru, kalau dibilang guru itu katanya dengan kondisi gaji gini nggak ikhlas, tapi nyatanya banyak yang ikhlas. Saya tanya lagi nih. Emang yang diajarkan guru ke murid itu apa aja sih? Masa kalau kimia yang diajarkan cuma kimia. Apa aja yang diajarkan? Kalau itu pribadi ya. Waduh, cinta ini berarti. Cinlok sama murid. Pribadi kalau itu. Artinya gini, kalau guru yang diajarkan ya selain adab ya ilmu yang dia peroleh. Oh, adab ya. Adab. Jadi misalnya Mas ya, misalnya apa yang kita tangkap selama masa sekolah itu kan nggak cuma mata pelajaran, nggak cuma mata pelajaran. Kadang kan guru juga apa gedabrus ya, Ya, apa banyak omong kan. Guru kan pasti obsesinya emang bicara. Sekarang kan nggak ketemu murid sama gurunya itu kan nggak ketemu online jadi lewat HP atau lewat laptop gitu. Ya apa itu perasaan guru itu, ada nggak istilahnya itu mungkin rasa sayang atau sedikit kecewa atau sebel dengan keadaan seperti ini? sebel karena apa ini? Dengan keadaan. Masa ada Pak Guru yang nggak kangen sama muridnya? Oh ya, kalau dibilang kangen, bilang pengen ngajar, ya guru pasti pengen ngajar. Mau nggak mau, tapi maksudnya ngajar tatap muka ya, ketemu Iya, ya, bertemu. Kalau dikatakan ngajar ya tetap ngajar via online. Tapi kan Banyak hal yang nggak bisa disampaikan lewat online. banyak hal yang nggak bisa disampaikan. Misalnya kan di online kan mungkin nggak sedramatik saat bertemu. Ya, Misalnya, kamu kok tidur? Kan kan nggak ada ya. mungkin sedikit dicubit atau Kamu nggak pakai celana, nggak kelihatan loh. bener Online kadang nggak pakai celana loh dia. nggak tahu. Maksudnya pakai sarung apa, coba atasnya pakai seragam. Apa sih efeknya kalau ini terus berlanjut? Efek baik apa gimana? Semuanya. Semuanya. Kalau efek baiknya kan nggak ketularan. Belum tentu. Nggak ketularan dari gurunya. Nggak pasti. Bisa ketularan. Efek baiknya selain ketularan ada. Orang tuanya belajar. Kalau nggak ngereken, Tetap dia belajar. Nggak bingung orang tuanya. itu ya. Nggak bingung. Kayaknya yang ribet ketika dia online itu orang tuanya. Orang tuanya yang ribet. Meskipun ada sisi negatif, misalkan pekerjaan rumahnya dikerjakan orang tua Itu baiknya, atau itu. apa. Tapi sisi baiknya, dia tahu rasanya jadi guru loh. Mengembalikan tugas orang tua sebagai pengajar. Sebagai pendidik pertama, Guru kan asisten ya. asisten. Dia cuma bantu aja. Nah, Tapi kan sekarang enggak fenomenanya. misalnya bapaknya itu petani gitu. Sampai kemarin itu ada yang gini. Ono sing ngene. Wis gak apa-apa sementara ngajar ngene. Cek eru wong tua iku lek anake Butuh ilmu. ora iso, Gak ngerti. gak ngerti. Tapi kalau orang tuanya juga, misalnya orang tuanya buta huruf. Waduh, masa ini Ini salah satu contoh. Misalnya kalau SMA kan ada kimia, fisika. Orang tuanya nggak ngerti kok. Ya apa terus? ada guru les. Wah, ini promosi. Ada guru les.
akhirnya keluar makanya uang itu lebih. makanya itu tadi kan ini sebenarnya kalau dibilang saya sih lebih cocok, kalau saya lebih cocok memang banyak lah problematikanya, banyak semuanya ada plus minusnya ya sekarang. Kalau dibilang Ini online tak jadikan part 1 ya, setengah jam.